Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita merenungkan bersama sebagian daripada firman Tuhan. Dan tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah seimbang. Bapak Ibu sekalian, kita buka bersama dari Roma 11 ayat yang ke-22. Kitab Roma 11 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Bapak Ibu sekalian, di dalam terjemahan yang lain, saya coba buka dari terjemahan sederhana Indonesia, ayat yang sama, Roma 11 ayat yang ke-22 ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar biasa dan hukumannya juga sungguh mengerikan. Karena dia akan menjatuhkan hukuman berat kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan keselamatan yang diberikannya, tetapi dia sangat baik hati kepada kalian, asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hatinya itu. Kalau tidak begitu, kalian juga akan dipotong dari pohonnya itu. Demikian kutipan firman Tuhan versi terjemahan sederhana Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak Tuhan, kita perlu memiliki satu pemahaman yang seimbang terhadap Tuhan menurut ayat yang kita baca baru saja. Karena dikatakan di sini bahwa Allah itu murah hati sekaligus juga keras. Artinya dia memiliki standar di dalam kita. Artinya dia menetapkan standar bagi siapapun anak-anaknya. Sehingga dikatakan di sini dia sangat murah hati asal kita tetap di dalam kemurahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama ini kalau kita merenungkan kembali, memang jarang ada katakanlah atau tidak banyak lagu-lagu yang menggambarkan mengenai kekerasan hati Allah atau ketegasannya. Kebanyakan lagu yang kita dengar atau kita biasa dengar ya, dimanapun atau kita nyanyikan, itu menggambarkan kebaikan Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, Tuhan yang murah hati, ya. Hal itu benar adanya, kita aminkan, karena memang firman Allah berkata demikian. Namun ada sisi lain dari Allah yang harus kita perhatikan juga, yaitu sisi kekerasannya. Nah, kekerasan ini bukan saja berlaku bagi orang-orang yang tidak percaya, tetapi di sini dikatakan itu menjadi sebuah peringatan bagi kita supaya kita tetap hidup di dalam Dia atau tetap di dalam kemurahannya. Karena jika tidak, dikatakan di sini, kamu pun akan dipotong juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mengapa di dalam kita menyembah kepada Tuhan atau mengiring kepada Tuhan, kita perlu seimbang dalam menyikapi sifat atau karakter pribadi Allah ini. Di satu pihak kita bersyukur karena Dia begitu baik bagi kita. Dia Allah yang peduli, Allah yang mengerti, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, tetapi di sisi lain, melalui Yesus Kristus yang kita terima keselamatannya, Dia juga menetapkan suatu standar. Itu sebabnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita menjadi, dikatakan di bagian lain dalam firman Tuhan, Paulus pernah mengatakan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya kita menghargai sikap Tuhan, sikap Allah yang tegas tadi. Di mana di situ kita memelihara hukum-hukumnya,
kita memperhatikan dan kita memastikan supaya kita hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita pelihara terus atau kita bersikap bijaksana dalam menyikapi dua sisi ini. Satu sisi adalah kemurahan Tuhan di mana kita bersyukur tadi, sisi lain adalah ketegasan Tuhan di mana kita harus betul-betul memperhatikan firman Tuhan dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan renungan singkat kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca. Bukalah mata hati kami sehingga kami bisa menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik dan berkemurahan bagi kami. Namun demikian Tuhan juga adalah Tuhan yang tegas. Tuhan adalah juga Tuhan yang keras dan memperhatikan standar, yang sudah menetapkan standar. Sebab itu biarlah di dalam hidup kami, pengiringan kami kepadamu Tuhan, kami senantiasa berusaha untuk selalu hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sehingga Tuhan kami didapati sebagai anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Tolong kuatkan kami Roh Kudus, tuntunlah kami, tunjukkan kepada kami jalan-jalan kebenaran itu Tuhan, karena kebenaran yang sesungguhnya itu hanya Engkau lah yang tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Bagi yang sakit kami berdoa Tuhan sembuhkan, yang berduka kami berdoa Tuhan hiburkan. Tuhan membuka jalan bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan jalan keluar. Tuhan Yesus, biarlah setiap hari yang kami lalui, kami boleh mendapati nilai-nilai kebenaran itu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kembali. Amin.